Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Itu artinya ala kulli halin wa fi kulli hal, kita harus bisa memuji atau bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Kalau memuji, bersyukur saat diberikan nikmat berupa harta, jabatan, kedudukan, kekayaan, ini normal. Normal. Tapi itu luar biasa besar pahalanya. Walaupun ibadah syukurnya itu normal. Artinya normal itu diberikan kebahagiaan, bersyukur. Diberikan ujian, bersabar. Ini normal. Tapi dua ibadah ini sangat membuat kita istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji, kalau kau bersyukur aku akan tambah. Tapi kalau kau kufur, mengingkari, maka azabku pedih, kata Allah. Ya. Nah, jadi kalau alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal, ini adalah lebih spesial lagi. Orang semacam ini maksudnya dia sama menerima apa yang ia sukai dengan mendapatkan sesuatu yang tidak atau yang kurang berkenan di hati. Faham maksudnya? Jadi kalau orang sudah bisa seperti ini is the best di mata Allah. Bisa bersyukur di dalam keadaan apapun. Sakit, dia bisa tetap memuji Allah. Apalagi dia sehat. Itu yang dimaksud dengan alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah pada keadaan apapun dan dimanapun. Di sekolah, di rumah, di sawah, bersama teman, bersama keluarga, di depan guru, dimanapun dia selalu bisa memuji Allah. Itu yang dimaksud dengan ala kulli halin wa fi kulli halin. Nah, maka mudah-mudahan kita semua, wabil khusus kalian yang sebentar lagi akan mengakhiri pendidikannya di SMA 6, karena kalian kelas 12 ya. Mudah-mudahan selama 3 tahun kalian duduk di bangku sekolah SMA 6 ini, nilai ubudiyah, nilai ibadahmu itu dapat itu. Nilai ibadah itu dapat. Berkali-kali Pak Guru katakan, kalau nilai di atas rapot, di ijazah itu mudah dan gampang. Mengapa saya katakan mudah dan gampang? Kita hadir setiap hari, tidak pernah terlambat, hormat pada guru, dapat sudah nilai itu. Ya. Kalau masalah kurang-kurang dikit pengetahuan dan kemampuan kita, insya Allah dibantu. Tapi nilai ibadah ini tidak hanya
dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia, ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi dari semua aktivitas kehidupan kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri Allah melihat bagaimana kita tidur, bagaimana kita bangun, bagaimana kita beraktivitas. Allah menilai, ya. Makanya nanti buku raport kita di akhirat itu kita akan diterima, akan baca sendiri, akan dibaca sendiri oleh pemiliknya. Kalau di situ dia lihat, ya, catatan-catatan dosa, tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi kalau di situ dia lihat catatan pahala, catatan ibadah, ya, catatan kebaikan-kebaikannya, maka dia tersenyum. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu, yang tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh malaikat itu, semua dicatat. Hatal anina fil marad, sehingga suara-suara nggak jelas ketika sakit itu ngerang kita itu dicatat. Apalagi kalian ambil sapu di kelas, ambil mangga, ya, dicatat itu. Jadi bukan masalah mangganya, berapa sih harga mangga anak-anakku semua, cuman karakter kalian. Masa sudah 3 tahun sekolah di sini, karakter memelihara, merawat, menjaga itu tidak kalian miliki. Ini kan mangga masih muda, ya. Jadi jiwa merawat, memelihara itu nggak ada. Kan mubazir itu. Kalau kalian nggak suka, kemudian dibuang-buang. Coba kita rawat bersama, pelihara bersama. Nanti kalau udah matang, makan bersama. Kita selesai upacara, kita makan bersama. Indahnya kebersamaan itu, ya. Tapi ini, ya Allah, 3 tahun sekolah di SMA 6, tapi jiwa, maaf kalau bahasa kasar itu, jiwa maling itu masih ada gitu. Guru piket lihat dari sana itu nggak ngaruh gitu, diteriakin malah nggak ngaruh. Nah ini mari nilai-nilai semacam ini harus dimiliki, ya. Nilai ihsan namanya. Apa? Ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu ya seperti CCTV, ya. CCTV itu kan merekam gerak-gerik kita itu. Nah, ihsan ini adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Mau kita bersembunyi, mau kita terang-terangan, mau kita besar, kita kecil, tidak ada yang tersembunyi buat Allah itu. Makanya ada doa yang mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami nyatakan. Apa yang kalian sembunyikan Allah lihat dengan jelas. Apa yang kalian nyatakan Allah lihat. Tidak ada bedanya bagi Allah itu, mau terang, mau tidak terang, mau sembunyi, mau terang-terangan, semuanya terang di hadapan Allah, ya. Nah, itu namanya ihsan, merasa dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ihsan sudah kalian miliki? Kalau ada yang masih nyontek-nyontek ujian ulangan itu belum, itu ihsan. Ini pengawasnya tidak, padahal ada dalam kelas pengawasnya, tapi ada saja kesempatan untuk nyontek, untuk apa itu. Ini artinya belum memiliki yang namanya ihsan. Jadi kalau ihsan ini ya kayak tadi itulah,
Mau sepi, mau rame, mau sendiri, mau berdua, mau rame-rame, Allah lihat, tidak ada bedanya. Jelas dalam pandangan Allah. Kalau ini sudah dimiliki, selamat sudah. Begitu ada keinginan berbuat dosa, ingat Allah melihat kita, tidak berani. Tapi kalau tidak punya sifat ihsan ini, ya, bahkan lebih bisa manusia itu lebih jahat dari binatang, ya, lebih buas dari binatang. Kalau dia tidak memiliki ihsan. Ihsan itu berbuat baik walaupun tidak ada yang melihat dia, karena dia yakin Allah pasti melihat. Jadi saya yakin yang ngambil mangga itu nggak punya ihsan, nggak punya ihsan. Nah, ini kita belajar bagaimana menerjemahkan pelajaran PAI ini dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Oke. Nah, mengapa saya awali materi ini dengan prolog yang tadi itu? Karena kita diajak di bab 3 ini berpikir kritis, dan realistis, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang berpikir. Coba lihat Ali Imran itu. Apa firman Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ayo perhatikan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Langit berapa lapis? Bumi pun demikian. Dalam penciptaan langit dan bumi, apa yang kalian pikirkan begitu nyebut langit, bumi? Tentang dirimu, apa yang kalian pikirkan? Betapa kecilnya kita, ya, dibandingkan dengan langit dan bumi. Jangankan kita, rumah kita aja kalau kita naik lihat dari atas tidak akan kelihatan rumah kita. Tapi kita kadang-kadang sombongnya, rumah saya beli besar, ada kolam renangnya, ada, ya. Tapi begitu kita naik, coba lihat ke atas, mambi paling kuno di narak. Jangankan kita lihat dari langit ketujuh, ya. Masih kita di bumi aja, di ketinggian sekian, udah tidak kelihatan. Siapa yang sudah ke Taman Langit? Ya, bagus juga sudah, ya. Kita lihat Islamik dari sana itu kecil, ya. Tapi kalau kita masuk ke Islam itu besar rasanya, ya. Masuk ke Islamik, ya. Tapi kalau lihat ya dari Taman Langit itu kecil. Nah, ini artinya mari kita berpikir bahwa apa yang kita anggap besar itu sesungguhnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lainnya, ciptaan Allah yang lain. Makanya ada kalimah yang sangat agung gitu, ya, yang dipakai dalam sholat kita. Apa kalimah itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti apapun yang kita anggap besar, Allah lebih besar. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan semua yang besar-besar. Namun jangan salah, ya. Jangan bayangkan. Makanya kita harus paham yang namanya sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa artinya? Allah itu berbeda dengan selain Dia, dengan ciptaannya. Jangan bayangkan
Bumi besar, langit besar, berarti Allahnya lebih besar lagi. Secara materi, secara fisik, jangan begitu pikiran kita. Jadi Allah itu mukhalafah, berbeda. Jangan jauh-jauh lah antara ini apa namanya, meja dengan pembuatnya sama enggak? Beda kan? Masa pembuat penciptanya itu mukanya kayak meja ini kan begitu. Nah inilah untuk gampang memahami sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda pencipta itu dengan ciptaannya. Oke? Sampai sini paham? Nah, kita disuruh berpikir ini masalahnya. Kalau kita mampu berpikir dengan baik, berpikir Qur'ani, berpikir sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis, maka kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi coba lihat ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang. Jadi pikirkan ya, langit, bumi, malam, siang, itu tidak bisa dikendalikan oleh alat secanggih apapun yang manusia ciptakan. Pamannya kita kumpulkan loh profesor-profesor, ahli-ahli teknologi ini untuk menahan jangan dia malam, biar ada siang aja gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu sekolah sampai langit untuk menciptakan teknologi supaya malam itu jangan datang, supaya tetap siang. Nggak bisa. Nah kalau kita sudah mentok sampai sana, artinya kita akan membuat sebuah keputusan yang benar bahwa ada yang mengatur dia. Siapa? Allah. Nah inilah yang nilainya sangat besar ini. Ketika kita bisa mengembalikan semua yang kita lihat, yang kecil, yang besar, yang kanan, yang kiri, muka, belakang, semua peristiwa kejadian dalam hidup kita ini, yang mengaturnya adalah Allah, maka insya Allah kita masuk dalam ujian Allah. La ayatin liulil albab. Bayangkan, dipuji sekali orang-orang yang berpikir, yang apa namanya, yang selalu bisa berzikir, mengingat keagungan Allah. La ayatin liulil albab. Benar-benar menjadi tanda, bukti kebesaran Allah, keagungan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang apa? Ulil albab, apa artinya ulil albab? Bagi orang-orang yang berakal, cerdas. Nah itulah ya. Di kalian mau dibilang cerdas enggak oleh Allah? Nah itu. Iya. Itu saksikan sendiri sudah. Kalian bisa ya. Nah, coba itu dia langsung diberikan hukumannya oleh Allah itu kan. Nah itu dia langsung diberikan hukumannya oleh Allah itu ya. Oke, contohnya itu. Makanya mari sekali lagi, kalian yang berada di kelas 12 ini harus bisa memahami materi agama ini. Insya Allah kalau kalian paham dan bisa mengamalkannya, maka kalian akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang pandai berpikir, pandai menggunakan akal pikirannya itu diberikan gelar ulil albab. La ayatin li ulil albab. Jadi mereka yang berpikir, mereka yang menggunakan pikirannya dengan benar itu
digolongkan menjadi ulil albab, orang-orang yang berakal, cerdas. Jadi cerdas. Lalu penjelasan ulil albab itu ayat berikutnya mengatakan apa? Alladzina yadhkurunallaha. Yang dikatakan ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha, orang yang selalu senantiasa berzikir, mengagungkan Allah, qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, berdiri, duduk, berbaring, jalan, termasuk di situ qiyaman itu ya. Jadi semua keadaan kita selalu kita berzikir, mengingat keagungan Allah. Ya kayak tadi saya katakan di awal, mau sendiri, mau rame-rame, mau dimanapun kita, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini wayatafakkarun, perhatikan, wayatafakkarun. Apa itu wayatafakkarun? Berfikir, ingat, gunakan pikirannya. Ya, wayatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, nah ini kesimpulan yang bisa dia ungkapkan kemudian adalah kesimpulan yang bisa kita buat setelah memikirkan semuanya itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan semuanya ini sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Lihat semut, enggak ada yang sia-sia. Lihat apapun, yang kecil, yang besar, yang sedang, yang rendah, yang tinggi, yang cantik, kurang cantik, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Ya, apa hikmahnya? Ada orang ganteng, ada yang kurang ganteng. Jadi orang yang ganteng tuh tidak bisa disebut ganteng kalau tidak ada orang kurang ganteng gitu. Begitu juga cantik, tidak ada orang disebut cantik kalau semuanya cantik kan. Pasti ada yang kurang cantik dan cantik. Jadi itulah Allah menciptakan itu beragam, ya, beragam, baik warna kulit, bahkan keyakinan agama ini perbedaan, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina, maka jauhkanlah aku, ya, azabannar. Faqina, ya, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekali lagi mari manfaatkan sisa waktu kalian berada di kelas 12 ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah contoh teladan bagi adik-adik kelasnya, contoh teladan bagi keluarga yang ada di rumah, ya, adik-adik kalian, ya. Mari menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memandang kita sebagai orang baik, apalagi manusia. Oke, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.